pertandingan sebelumnya di regular season, Finn menggunakan Kamura dan dua gamenya tidak ada yang efektif. Jangan lupakan itu. Itu waktu di week terakhir di regular season. Benar, di week 8. Tapi kali ini Bung Cornet mereka masih kekeh Oke. untuk menggunakan Kamura, tapi di sisi lain Wan menggunakan Wan. Oke, Wan menggunakan Wan dan Wan digunakan Wan. Yes, benar banget. Kita akan memanggil dia Wan. Wan yang menggunakan Wan di final, dan tentunya baik sekali ketika Wan menggunakan Wan dan Wan. Yes, benar banget. Terus aja Wan. Dan inilah dia ke-10 hero sudah di-pick. Pastinya di kedua tim antara RRQ dan juga EVOS Legend. Dan melihat hero Wan yang menurut gua hampir lama hilang. Sudah hampir lama aku tidak melihat gitu loh di lineup tadi. Apalagi di playoff, berarti ini harusnya ini yang pertama ya untuk di playoff. Iya, kayaknya. Untuk di playoff ini adalah pertama kali di-pick untuk hero Wan karena kebanyakan lebih ke arah Ranger, Kari, Cloud, ya kan. Dan oke, mereka sudah memberikan device-nya masing-masing. Mereka sudah berada di loading screen, dan inilah dia kita akan sebentar lagi teman-teman FPL fans. Kita minta tepuk tangannya dari rumah masing-masing. Dan tentunya kita langsung saja masuk ke Grand Final FPL Season 5 El Clasico RRQ Hoshi versus EVOS Legend, dan masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, yaitu Cornet Abbas. Oke, dan tentunya kali ini bakal berada di arah mid lane. 4 pemain dari tim EVOS, mereka tidak akan berbagi EXP-nya bakal fokus ke arah clean ini, dan 2 split dari tim EVOS untuk mengamankan Little Wonder di kedua belah sisi. Yes, benar banget. Dan tampaknya rank ini sudah mendapatkan level keduanya dengan 5 from item. Harusnya strategi yang digunakan oleh kedua tim mencoba untuk ke arah buff birunya. Seperti yang kita tahu, pergerakan dari Wan untuk farmingannya di early game jauh lebih lambat dibandingkan Ranger, plus ada retribution juga. Jangan lupa, kalau misalnya Granger itu punya damage burst cukup cepat, cukup gampang untuk menumbangkan seorang cowok, dan partinya seperti kata Bung Cornet lebih cepat jauh dibandingkan seorang Wan yang bisa dibilang perlahan DPS 1, 2, 3, retri 4 retri-nya bakal coba untuk haras. Yes, dan kalau misalnya ngomongin soal Wan memakai retribution, emang ada sedikit gangster ya kalau di arah late game ya. Tapi sedangkan kita lihat sini, Rock Ursanya diambil sama Finn, dan tampaknya Force Blood langsung diamankan oleh Sin yang menggunakan Granger. Sayang sekali, niat untuk mendapatkan satu netral jungle tapi malah menghilangkan seorang Rexy, dan malah lebih parahnya lagi itu Sin yang berhasil mendapatkan 1 poin kill ditambah dengan adanya multi hunter. Yes, benar banget, mendapatkan extra gold tambahan 8 gold dari seorang Sin. Dan ada sedikit fun fact di sini, Grand Final FPL kali ini menghadirkan pemain yang pernah menjuarai FPL season 1, 2, dan 4, namun tidak ada satupun pemain dari season 3. Ya, benar banget. Di season 1 kita lihat ada LJ, ya kan? Di season 2 kita ada Lemon, Ada tim RRQ ya, banyak banget ya. Lemon, kemudian 4, nah baru lah. Bos ya, yes. Dan 3, Onyx semua. Lihat langsung digeprek menjadi Wan geprek, dan langsung hilang juga Wan-Wannya di arah bottom lane. Kerugian cukup besar untuk tim EVOS Legends. Kini Wan kita tahu kehilangan 2 buffnya, walaupun red buff di atas sudah bakal mau muncul, tapi ingat Sin ada retribution, udah mulai mengarah ke atas, ke arah top lane, mencoba untuk melakukan zoning out supaya para pemain tim RRQ bisa mendapatkan red buff dari seorang Wan. Ya, tapi kali ini Wan bakal coba untuk menahan muncul di lockdown, dan tampaknya seperti biasa RRQ benar-benar komit banget langsung ke arah turtle, tidak mau kehilangan turtle-nya karena mereka punya damage burst yang cukup besar juga dari Granger, dan harusnya masih ada retribution yang akan diamankan oleh seorang Sin. Yes, ternyata dari tim RRQ Hoshi lebih memilih untuk mengamankan turtle yang cukup objektif daripada di harus gambling mendapatkan red buff dari seorang Wan. Situation dari Rex versus Lemon, tapi Lemon masih kuat, tapi banyak mencoba untuk mendapatkan satu R7 langsung masih ada di sana flame shot. No, R7 featuring Finn benar-benar damage yang cukup besar. Wan maka mencoba untuk mendapatkan seorang Finn di arah bottom lane, dan masih bisa digocek dengan belinya tidak terlalu lama Bung Cornet. Yes, benar banget, mendapatkan 1 poin kill tambahan, dan masih ada pushing ball juga. Rexy-nya di
Aras, tapi masih ada burst fireball juga. Mencoba untuk di-spam saja. Sedangkan di arah bottom lane-nya dari seorang Wan mau dapetin satu turret pertamanya. Sudah mulai masuk juga, ada 2 support yang mengikuti sana. Tapi Arseven tidak takut, ada Rek juga, Dove Dragon tidak terkena Jekundonya, masih belum mau di-commit dan lebih milih untuk dapetin turret pertama di bottom lane. Yes, tapi lihat sih di top lane benar-benar offside banget, bisa dibilang dia nge-cutting seorang diri, tidak ada cover. Meskipun begitu, Rek bakal coba Wild Dragon karena seorang R7 bakal coba dipaksa, tapi what? Lihat sekarang di arah belakang tentunya, ternyata LG di sana ya, bukan R7 ya. Yes, bener banget. Dan injektor dilempar lemonnya dan bahkan langsung diperas menjadi jus lemon yang sangat aman. Menggapai seorang R7 mencari weakness point-nya yang benar-benar terlalu jauh dan terlalu cepat pergerakannya. Bahkan masih ada Purify juga tadi digunakan oleh R7. Menit ke-6 dan dari kedua tim masih memberikan perlawanan Manis di sana. Dan lihat juga dari Finn-nya. Siapa yang dapat ternyata dari One-nya mendapatkan Walkie Crash atau Lito Wonder. Oke, tapi kali ini kita lihat Lau LJ bakal dilempar dengan ejector, belum ada follow up. One lebih berfokus ke arah blue buff-nya karena ini benar-benar Mencoba berbahaya. untuk ke arah mid lane ini ada 2 orang saja di arah mid lane, sedangkan Evos yang baca Molokat dua turret, mereka bakal coba untuk mengarah ke arah bawah. Tumbang, double kill, sih dapetin 3 poin Mogoret. Yes, benar banget double kill di arah tengah. Plus mereka juga mendapatkan bonus turretnya. Mereka akan mendapatkan 1 turret tambahan di arah mid lane, membuka visionnya menjadi lebih luas lagi untuk tim RRQ Hoshi. Kalau aku lihat di sini Ini hambusan Wan, sedikit offside dengan Wan yang kali ini bakal coba untuk dapetin poin buat lihat Wild Dragon langsung digocek dengan flicker. Wah, ada play from black di arah bottom lane, masih bisa mendikoy. Tapi lihat di sini, Wan bakal coba dihajar oleh Lemon. untuk dapetin siapa yang dapat ternyata dari One-nya yang dapatkan. ini benar-benar berbahaya, bisa diinvas. Sudah mendapatkan corrosionnya dan menuju ke arah mid lane juga. Masih membutuhkan momen yang baik dari tim EVOS ini. Early-nya bakal menjadi sulit untuk EVOS Legend. One ya sudah dapat Sedangkan dari Startle tidak bisa terlalu lama diamankan lagi ejector ke arah seorang Seven banget di sana. Turretnya mereka akan mendapatkan 1 turret tambahan di arah mid lane, membuka vision yang saja. Lihat dead sonatanya dari seorang Sin. jadi lebih luas lagi untuk tim RRQ Hoshi. Kalau aku Ikar, wah ada play from break di arah bottom lane, masih bisa mendikoy. Seven sudah berada di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan mini binter dan Finn juga mengcover. Finn ini bakal cuma jadi pop damage. Dia seperti Rek kemarin. Tapi lihat di sini, Wan bakal coba dihajar oleh Lemon. Lemon masih bisa survive, udah punya corrosion kali. Yes, sudah mendapatkan corrosionnya dan menuju ke arah mid lane juga. Masih membutuhkan momen yang baik dari tim EVOS ini. Early-nya bakal menjadi sulit untuk EVOS Legend. One ya sudah dapat bonus point, masih belum dikeluarkan untuk crossbow tag-nya. King's Calling-nya tidak mengenai siapapun, masih bisa untuk kabur dari bajannya. Belum ada team fight yang cukup mengerikan, masih hanya di spam saja. Lihat dan sonatanya dari seorang Sin langsung membuat Rafaelanya menangis kesakitan. Yes, benar banget. Tapi Corner kali ini bergerak dari R7 sudah berada di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan ini Peter dan Finn juga mengcover. Finn ini bakal cuma jadi pop damage. Dia seperti Rek kemarin, memberikan damage dealer yang cukup besar. Cuma sebenarnya titik poinnya dia adalah support, karena bisa dibilang kalau di bola itu dia striker bohongan. Kenapa striker bohongan? Niatnya mau golin, tapi ternyata bukan dia yang nendang. Wow, saya over ke seorang Sin. Saya baru tahu selama 15 tahun saya hidup di main bola tuh ada role striker bohongan. Iya, di kampungan saya ada. Di kampungan kamu ada. Tapi kalau dibaca seperti bakal bisa dipikau nggak ada ejector, langsung coba diamankan dan Sonata last hit. Tidak berhasil mendapatkan poin atau vision ke arah seorang Bajan. Tapi posisi kali ini Wan benar-benar memaksa untuk mendapatkan 1-2 berubah dan tidak berhasil. Masih bisa diamankan oleh seorang Sin. Lemon sedikit offset, bakal coba dikejar dengan Vibes dengan Luminaire. Nggak mau terlalu buru-buru, Evos kembali defensif. Benar sekali, dan buff merahnya akan segera muncul. Mungkin akan mengamankan dari Infinite terlebih dahulu. Dari serang One ada LJ, lihat Tyrant Revenge-nya kena, belum dikeluarkan Tyrant Rage-nya dari Rek-nya juga. Dove Dragon mengarahkan seorang LJ yang ditendang dia, terkena Sandy, berdamage juga, dan bakal ada crossbow tag dari seorang One-nya. Mencoba untuk bertahan juga, R7-nya masih terlalu tebal, terkena lagi, lihat tapi ejector ada ditarik oleh Lobos. Bacanya tidak ada berikan dan bahkan dia juga harus hilang. 2 player dari tim EVOS Legend harus hilang secara cepat di team fight barusan. Oh my god, lihat Spill of Glory dari seorang Lemon on point, langsung mendapatkan baju
Bajan gak punya flicker seperti kata Bung Koret. Tapi kali ini bisa dibilang kedua belah tim agak benar-benar kotor. Mereka nggak mau ngasih poin satu sama lain. Lihat, EVOS bener-bener lagi nunggu momentum untuk membawa game ini ke late game. Posisi menit ke-9 bakal sebentar lagi ada Demon Hunter Sword untuk seorang Wan. Tapi ingat, Wan positioningnya gak boleh terlepas dari pantauan support EVOS. Benar banget, tidak boleh terlalu depan, tidak boleh terlalu offside. Benar-benar hanya ingin mendapatkan untuk skill wizardnya dari seorang Wan yang bisa digunakan. Dan menuju ke arah belakang lagi, mencoba untuk mencari sedikit demi sedikit pundi-pundi gol yang dia butuhkan. Karena kalau misalkan dilihat sini udah kaya banget, men. Crazy Rich Land of Doubt 4 point kill dengan talent bounty hunter berarti berapa jumlahnya, Rich Mas? Ya, kalau untuk soal matematika saya nggak tahu. Tapi kali ini lihat, LJ udah ngokang. Semakal ada ingin mau dari seorang Finn, Bajan bakal melakukan. Gampang banget. Serangan itu para pemain dari tim EVOS. Mereka harus melakukan defensif di arah bottom lane. Jangan sampai. Bukan ejector but still survive. Bajan gak berhasil di pick off. Tapi Bung Koret ada sedikit fun fact. Ada beberapa pro player yang tidak suka dengan meta Hyper Carry. Iya, termasuk Wan. Ya, saya nggak mau ngomong sebenarnya tadi. Cuma karena Bung Koret sudah Udah keceplosan, ya, kita nggak pernah, apa-apa. iya, pernah berbicara dengan beliau kan. Oke, tapi selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Deal Land of Dawn pastinya, dan langsung dicolek-colek juga oleh tim RRQ Bajannya. Ejector, tapi masih ada King's Calling juga. Coba untuk kabur di silence dan mendapatkan buff merahnya. Tidak mau dikontes, masih di bawah menit 12. Tapi ingat kali ini Sin bakal punya retribution, bakal diamanin gampang banget. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS, mereka harus melakukan defensif di arah bottom lane. Jangan sampai Rek si pencuri dicuri oleh M7. Benar banget, ini tinggal bermain gimana caranya. EVOS Legends sabar cari momentum juga, karena mereka dari Argiosi akan mempunyai satu lomba badan LJ dan juga Bajan. Hello, what's up? Hello my brother, this is LJ from Wakanda University cum laude. Iya, benar banget, dia hanya bertukar posisi saja di rumputnya. Seperti pertukaran pelajar tadi ya, antara Kufranya sama si Bajan. Udah, Itu sarjana Kufra, Magister Kufra. Waduh, luar biasa. Depannya ada Profesor Kufra. Udah revisi ya? Wow, jangan ngomongin revisi. Mungkin banyak sobat Mobile Legends. Oh iya, sobat Mobile Legends jangan lupa di like, karena 250.000 like bakal ada challenge dari kita. Apapun yang kalian minta di last match di MPL season 5 kali ini, kita bakal lakuin 250.000 like. Gampang banget untuk para fans itu. Yes, bener banget. Back to the game. Sudah ada Yi over 10, tapi terlepas begitu aja dari seorang Vinnya, dan Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk juga di arah tengahnya. Lihat King's Calling-nya itu membuat teman-teman EVOS tidak bisa terlalu maju. Wan-nya terkena satunya juga, tapi masih bisa untuk hidup dan kembali lagi ke arah belakang. Lord-nya sudah mulai masuk dan mungkin akan kehilangan ini bentar dia di arah tengah, dan ini berbahaya. Ini momen mungkin akan datang dari tim RRQ. Masih mencoba untuk menahan Ranger emas. Wan-nya juga sekarang, dan bahkan langsung Santai, gak mau terlalu terburu-buru. Cuma ini kebalik, Pak. Ininya kebalik. Gak kelihatan. Sorry, Pak. Nah, gini nih. Bisa dibilang harusnya para pemain dari tim EVOS itu tidak melakukan mistake sama sekali. unstoppable didapatkan. Mungkin cuma di early game doang. Di early game dia terpick up dari seorang Rexy. But it's okay. Itu menurut aku pribadi yang belum terlalu Berhasil mendapatkan game yang pertama. Yes, benar banget. Game pertama diamankan. Yang benar-benar luar biasa. Udah sendawanya. Enggak sendawa. Itu jatuh, Pak. Sumpah. Dua botol jatuh. Aduh, kenapa ya? Saya tuh kalau nge sama kamu ya tidak bisa menutupi semua kesalahan kamu. Gak salah. Daripada kamu mencoba menghujat saya, anak inosen yang tidak tahu apa-apa ini, yang tidak berdosa dan masih kecil. Aku mau langsung tanya ke Profesor KB. Profesor KB, kami sedikit bingung. Apa yang membuat momen RRQ bisa membalikan keadaan dan membuat game ini untuk tim RRQ Aussie? Mari kita lihat saja keadaan analis kita yang sudah bersiap di sana. Dan kita akan lempar lebih dengan 3. Bukan menjadi jawaban. Beda kalau seandainya tadi Bruno. Ya, oke, kayak Bruno bisa kasih damage, dia ngelempar aja damage-nya terus dia bisa mundur ke belakang dengan flying tackle-nya.
Dan kalau misalkan melihat dari hero-hero yang dimiliki oleh line up tim RRQ Hoshi tentunya, karena tadi ada Dead Sonata doang yang bisa ikat ke arah belakang. Not bad kalau seandainya kita mencoba Leslie untuk hyper carry, karena Leslie hyper carry belum pernah ada yang nyoba. Dan itu sakit banget. Dan itu sakit banget. Leslie hyper carry dengan red buff-nya, kita tahu sendiri dia kamuflasenya kan nambahin buff damage beberapa persen. Kalau misalkan dia mainin heptasis, kalau seandainya dia mainin juga red buff-nya, pedes. Serius banget. Kita harus tunggu sih kapan keluar kondisinya. Tapi ya ini dia untuk item build tentang game yang pertama tadi, apa saja yang sudah diselesaikan oleh RRQ Hoshi dan juga EVOS Legends. Betul sekali. Kali ini kita sempat melihat juga R7 yang menjadi MVP-nya, dan ada Enhanced Talisman serta Winter Tradition yang membuat nantinya R7 kalau di crossbow off tank dia bakal melawan semua damage sendirian. Dia juga punya regen yang cukup tinggi, ada Warrior Boost juga, sehingga membuat R7 jadi super strong di depan. Ya ada breastplate apa lagi ya, bisa menambah movement speed untuk mengejar, memberikan efek slow untuk lawan-lawannya. Dan kalau kita lihat dari feed kayak seperti biasa, Seperti biasa, combo support damage support magic damage. akan ada COD-LT. COD-LT. COD-an. Tapi sekarang nggak boleh, offline aja. Ya udah jadi Clock of Destiny, ada Lightning Dragon itu kayak udah sama Winter Dragon ya, itu udah ya combo-combo buat support damage. Dan ini pemilihan item dari Sim cukup luar biasa ya, cukup luar biasa kreatif. Ya, Si Crazy Rich Land of Dawn kalau kata Kornet tadi, karena dia mengamankan Windtalker sebelum menjual sepatunya yang memungkinkan dia memiliki movement speed lebih cepat lagi, karena dia pakai retribution. Retribution juga perlu dinotis sih sebenarnya buat RRQ Hoshi adalah kayak sih dia benar-benar nekat, dia pemain yang luar biasa juga. Spellnya itu Retribution, udah ada sayang lain aja. Retribution padahal di seberang ya, di seberang tuh ada Valir, ada Rafaela. ada Rafaela juga yang bisa kasih efek slow. Ada ya main concernnya kan memang dari Cho, tapi tetap dengan Retribution dan Sin membuktikan kalau ya udah aku tetap kaya gitu loh. Tapi tentunya kita juga harus notice bahwa Rexy bermain masih dengan cukup baik, walaupun dia harus kehilangan poin dari Most Legends game yang pertama ini dari Best of 5 series. Tapi Lemon dibilang dengan Roscoe Meteor dia join revive-nya rapi banget, dijagel loh. Dia buka King's Call, siapa yang mau masuk? Ya ada, itu gak ada yang mau masuk, serius. Langsung ya kayak ya udah kepecah semuanya. Dan Endless Battle sebagai item pertamanya kalau nggak salah lihat tadi. Yes, Endless Battle dia juga Legend Sword-nya kan dia jadi masih OTW ke arah Black of Despair. Dan mungkin dia Thunder Belt-nya Thunder damage Belt. tambahan jadi dimana dia juga ngelawan saat dengan cepat. Dan tentunya LJ ini mungkin on the way immortal seperti biasa, karena dia juga tadi sempat nongolin stiker ketika dia tahu bahwa di sana ada budget. Ada budget, dia tahu banget feelingnya, kayak kuat banget sebagai rank instinct tank support untuk ngecek boost itu kayak gitu. Dia tahu, oke, main-mainin dulu ya kan. Kalau misalkan udah ketahuan udah biar dia keluar sendiri pasti. Ya, terus banyaknya keluar gitu. Kita pamit kan permisi LJ langsung kembali dulu ke belakang. Dan untuk kata mantap dari EVOS Legends, kalau kita lihat dari One memang dia benar-benar cukup tertekan. Dan kita tahu One adalah salah satu hero yang butuh item. Sudah jadi sebenarnya itemnya Demon Hunter Sword dengan Corrosive Sight, tapi kayaknya udah telat. Udah terlambat. Bagaimana dominasi mappingnya juga ini dimiliki oleh tim EVOS Legends sudah berketutup banget. Sempat ada satu cross tank yang mahal, tapi ternyata langsung shutdown sama Arsenal karena dia nggak tumbang. Iya, udah bisa makan semua. Udah bisa makan semua damage-nya, dan dia pakai concentration nambahin dragon-nya juga, sehingga Demon Hunter Sword tetap jadi jawaban juga untuk seorang One dan yang dia untuk item pos kita dari game yang pertama. Karena bisa dibilang kita akan lebih detail lagi membahas di post match kira-kira seperti apa sih untuk detailnya yang lebih detail lagi, karena kita juga bakal lihat dari segi turret, dari segi gold juga berarti cukup jauh perbedaannya 15.000. Bakal mungkin. Tapi kalau misalkan mungkin gimana? Apapun kau lakukan, kita lakukan. Yes. Teman sangat lakukan kalau misalkan benar-benar tembus 400.000 likes. Yes, dan lupa juga di kolom komentar ya FIFA RRQ dan juga EVOS Roar untuk mendukung tim favorit kalian. Dan kita bakal balik back to the game. Kali ini EVOS Legends sudah nge-ban Cloud-nya dan juga Link lagi. Bener banget, itu baru. Iya, itu baru. Dan kalau misalkan melihat dari band sebelumnya juga, Kari bisa menjadi pilihan untuk dipakai kalau misalkan kebuka, atau justru
kita akan melihat nih, apakah Selenanya kali ini akan dipin lagi dari tim RRQ. Oke, karena dua marksman sudah dipin dari tim EVOS. Mereka mungkin sih Selena ya mungkin ya. Karena kita tahu juga permainan dari EVOS Legend. Oke, Selena beda. Kata James, wait. Coba kita lihat ya like-nya ada berapa ya. Aku boleh lihat like-nya pokoknya ya. Oke, boleh. Boleh ya. Maybe we can bet another support like Selena. So tau banget loh. Oh, I told you man, Selena. Karena kita tahu juga Selena dari tim EVOS benar-benar mengganggu banget pergerakan dari musuh-musuhnya. Benar-benar kayak di soundtracknya udah tahu nih taruh di mana, terus rotasinya seperti apa, kombo-kombonya seperti apa ya. Nah, tuh Ranger Mas tuh, Pak Bulung. Nah, Ya Allah. Udah 136.000 like aja. Ampun dah ya RRQ kita. 136.000. ya nggak mungkin nyampe lah 400.000 mas. Iya. Tapi kamu yakin banget mereka 250.000. EVOS Fem sama RRQ Kingdom? Yang terakhir sih aku nantangin mereka 200.000 tembus, berarti 250.000 harusnya tembus. Tapi kalau nggak tembus, keleng-keleng. Keleng-keleng. Ayo bukan kalau tembus repot juga. Kemarin sih aku bilang sih kalau tembus aku bakal botak, bener-bener botak lagi. Bener ya? Kalau tembus 1 juta viewers kemarin aku bilang kayak gitu. Oke, tapi kali ini lagi-lagi Granger dan juga Valir masih menjadi pilihan, dan Uranus juga masih menjadi pilihan dari EVOS Legends. Tandanya terbuka sekali kita lihat permainan dari tim EVOS Legends kalau mereka mau mengamankan jauh head ataupun di sana bisa ada Diki. Bisa aja. Rock lebih menjadi pilihan untuk Bajan kah? Atau jauh head lagi. Jauh head lagi. Oh, Diki enggak, ternyata. Diki kali ini. Oke, Diki. Aku ngira bakal ada Diki. Kenapa? Karena ada Valir. Ada Valir dan kemungkinan bakal ada Diki untuk melakukan anti crowd control. Tapi Bung Goren, Iya. bisa dibilang para pemain dari tim RRQ ini agak sedikit tenang karena mereka picknya tidak terlalu terburu-buru. Bisa lihat picknya yang terburu-buru lebih ke arah Granger selalu. Iya, kayak marksman yang tersisa yang benar-benar cukup kuat itu adalah Granger dan langsung diamankan oleh tim RRQ. Kayak benar-benar oke, Grangernya masih kebuka karena karirnya di ban. Kalau di ban oke lah, kita langsung pakai Grangernya lagi, dan dengan spare itu masih efektif sejauh ini. Benar-benar dengan farmingnya cepat juga, dengan menggunakan Rhapsody juga untuk farming rotasinya dari Sin. Kita tahu sebagai marksman dari tim RRQ yang benar-benar bermain dengan sangat amat bagus. Damage itu gede banget gitu Ranger Mas. Dan kita lihat di sini Granger memiliki 58 kali pick dan juga 47% defense. Tandanya ini benar-benar stabil banget. Tapi dari tim RRQ Hoshi mereka berkesempatan sekali untuk mengamankan oh enggak, aku kira tadi mau Cecilion. Mungkin karena mereka sudah lihat supportnya ya. Yes, benar. Sudah melihat mungkin ya dari tim EVOS. Aku cuma penasaran nih. Dari EVOS ketika mereka game 1 kehilangan marksman kuat dan mereka nge-pick 1-1, apakah marksman yang akan dipilih oleh mereka? Moskov. Apakah Roger? Mungkin Roger atau nggak Moskov. Kenapa? Karena kalau menurut aku pribadi Roger, Hanabi bisa. Cuma aku nggak tahu sih mereka beda dengan kalau aku. ya. Oke lah, cuma aku Moskov juga kuat banget. Moskov kuat banget, jangan lupa ada Roger juga kuat. Roger bisa one by one situation dengan The Granger. Moskov kuat, tapi menurutku karena range-nya itu sangat amat dekat ya. Betul, itu minusnya. Seperti perasaan kamu ke mantan kamu yang sudah meninggalkan kamu. Wow, terima kasih banyak loh. By the way ya, ini nonton banyak banget. Kemungkinan teman dari mantan kamu itu menonton, dan kemungkinan juga kamu bisa balikan. Jangan. Tapi tadi kita lihat. Muka Ranger Mas sudah menyeramkan, saya takut teman-teman. Wow, Leomor dari Lemon akan kembali hadir di sini. Oke, Bung Koren. Iya, Bung Ranger Mas. Aduh, jangan cekek aku Ranger Mas. Gak ada yang cekek. Oh, enggak ya. Oke, lihat. Udah pada siap dan Lemon kembali lagi dengan Leomornya. Dan tentunya ini udah menjadi 10 hero yang akan dipermainkan di game kedua. Tapi untuk kalian semua jangan lupa untuk komen EVOS Roar dan juga FIFA RRQ di kolom komen. Hashtag EVOS Roar dan juga FIFA RRQ dan juga hashtag di rumah aja bareng MPL. Kita spam dan kita dukung siapa tim kesayangan kalian yang akan mengamankan untuk game yang kedua dari Best of 5 series. Ya, tapi nih Bung Koren, jangan nyari utang
utang ya kan, jangan ngapa-ngapain. Kenapa emang nyari utang? Siapa nyari Tapi utang? tadi ada yang lucu. Apa yang Tadi lucu? aku ada yang lucu. Tadi yang lucu adalah ada komen dari Robi tuh. Buat Firda Rizlika, aku Iya. minta maaf dan aku sayang sama kamu, strip Robi. Buset. Ya Allah, Unyu Tuhan. banget. Titip salam ke mantan. Mantannya. Emang masih pacaran? Ya nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Ya udah kita langsung saja. Siap untuk masuk ke game kedua. El Clasico Grand Finale. Masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Cornet kali ini. Biasanya kita berdoa adalah kornet emas sih. Betul kali ya. Tapi di arah bottom lane bakal coba rusuh Fit di sana, benar-benar mengganggu sekali pergerakannya, dan R7 lagi-lagi kita tahu Chow dari R7 itu bagaikan Langit dan di sore hari. Lanjut. Dan kita lihat siapa yang dapat buff. Ternyata dari di arah tengahnya juga dilepas ya ini bajannya. Dan bisa dapetin level 2 terlebih dahulu. Mungkin untuk Nita Wanderer-nya akan didapatkan oleh siapa di arah atasnya, karena di bawahnya udah dapat oleh RRQ dan didapatkan oleh Lemon Mona rusak alien. dua loh. Ini bukan buah-buahan normal, buah-buahan yang aneh ini. Alien ini memang jagonya luar biasa, tapi ya dari sisi EVOS juga harus berhati-hati karena bakal coba di-gank. Mereka sadar akan kemampuan dari seorang Lemon One. Bakal coba gembok, kita lihat pinnya, bakal dihajar. Akan ke arah first blood, but not too long, not too fast kali ini. Kenapa terlalu terburu-buru? Kenapa terlalu panjang gitu ceritanya? Apa panjang? Tendangannya panjang. Yes, jauh. gembokannya jauh. But kita lihat juga ada momentum dari seorang Lemon, masih bisa untuk ada reverse time dan bahkan Bajan yang mengincar ke arah Finn-nya. Ada Seritor yang juga Lemonnya sekarang mencoba untuk diaras lagi, mencoba untuk masuk, harusnya Bajan masih ada Power of Nature, mencoba untuk maju lagi, dua orang dan bahkan first blood plus Bajan yang juga dapetin lagi double kill dengan menggunakan barrier yang bukan pacarnya dari Momocan. Oke, benar banget, bukan Opa Balil di sana, tapi kita lihat double kill diamankan oleh seorang Bajan. Sedangkan itu Bajan harus pulang, lihat dan seorang tabakan coba Gocek! Bajan! Oh my god! Gila gesit! Dengan perubahan yang cukup signifikan banget. Game 1 RRQ early game megang sekali, dan sekarang game 2 EVOS Legend pelan-pelan mereka menyusul, benar-benar memimpin 8.600 gold yang mereka dapatkan. Dan ini balik lagi masih early game dan masih ada kesempatan juga untuk kedua tim untuk memperbaiki gameplaynya, karena Turtle atau Cyril RKT. didikan dari seorang Danki Bajan. Apakah Bajan adalah anak didik satu-satunya dari Danki? Mungkin Bajan adalah salah satu tanker. Berada cukup outside. Permainan dari RKT ini membuat dari tim EVOS berkesempatan besar untuk mendapatkan Turtle kalau dia tidak terpikok. Ya sebenarnya banget mencoba untuk dapetin buff merahnya dari seorang Tapi di arah toplet bakal coba dihajar sih. Nasid juga. Kita lihat juga di arah tengahnya terbuka bebas ini, harusnya sudah di atas menit 3, tidak ada turret protection, masih dijaga sama Finn dan Turtle-nya yang takut air. Tampaknya akan diamankan oleh Wan. Ada Bajan juga dan ada Chow di arah bawah, belum di zoning. Ada 1, 2, 3 hero juga. Masih mencoba untuk sabar. Bajan ya bermain cukup agresif kali ini. Seperti didikan dari seorang Danki Bajan. Apakah Bajan adalah anak didik satu-satunya dari Danki? Mungkin Bajan adalah salah satu tanker terbaik di MPL Season 5 yang lahir dari seorang Danki. Wow, ternyata Danki selama ini punya anak ya. Yes, Max itu dari Danki. Max itu dari Danki. Bajan itu juga dari Danki. Betul banget, tapi di arah toplet bakal coba dihajar Sin. Bakal lihat Rek menggocek Rhapsody dari seorang Sin. Sedangkan itu Bajan udah mulai datang. Wan bakal mendapatkan ini bintang. Turret di arah bottom benar lane. banget. Tapi lihat di atasnya juga masih pertarungan di antara kedua tank yang cukup tebal dari Rek dan juga Bajan. Masih mencoba untuk ngecek juga Bajan. Lihat ada Glorious Pathway Tapi ternyata ada gocekan angkat peti di sana. Bajan harus tumbang. Bajan Algoget, sedangkan itu Rek bakal dialgogetkan oleh seorang Sin. Damage terlalu besar. Masih bisa survive. Masih ada satu hit terakhir dari seorang Sin. Dan Rek harus dijadikan Algoget. Oke, kita masuk lagi di arah atas Lemon yang akhirnya mendapatkan satu turretnya. Dan di arah tengah Wan dengan satu cannon terakhir, ada wave lagi mulai masuk dan mungkin ini akan menjadi turret di arah tengah untuk tim EVOS Legend. Sakit banget. Yes, benar banget. Sudah ada Dead Sonata, tidak mengenai siapapun, hanya untuk membersihkan sedikit saja minion di arah mid lane-nya. Benar, sedang itu para pemain dari tim RRQ. Lihat, belum ada apa-apa untuk kali ini dari seorang Sin, belum punya besok BOD. R7-nya bikin Raptor Magic dulu. Ya,
Karena mungkin kali ini lebih mengarah ke arah secure ini Bung Kornet apa? Secure jungle yang dimiliki oleh seorang Wan biar tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan stuck ke arah 15. Bener banget, dan mungkin untuk tambahan slow effect plus ada turn damage juga, dan one-nya kali ini gantian ya. Mereka mungkin ingin mendapatkan buff birunya, tapi ada LJ lagi-lagi dari Wakanda University bersama juga dengan seorang Sin yang sih coba untuk menunggu, dan buff birunya belum diambil, belum diamankan. Tapi Siren Turtle yang takut air sudah mulai di zoning out, sudah mulai ada 1, 2, 3, 4 bersama seorang Bajan yang jempol kirinya sangat amat licin. Dan lihat baik banget permainan dari tim EVOS Legend di bawah turtle-nya dan berani untuk berdiri di atas air. Tapi walaupun begitu, ada sedikit minor mistake dari tim EVOS Legends. Kalau bisa aku bilang setelah Rek pulang dulu, tapi kali ini Dead Sonata bakal mengarah ke seorang Rek, tapi tembakan terakhir tidak berhasil. Tadi adalah ketika bus tengah yang dijaga oleh LJ tidak dibuka. Itu bakal bisa menjadi satu kelemahan. Kenapa? Karena ketika posisi Shiro Turtle berada di arah bawah, itu nggak ada body block untuk flame shot. Untungnya dari tim Arakiyoshi nggak punya flame shot. Yes, dan wild charge digunakan, tapi masih ada glorious pathway seperti yang kita tahu. LJ dengan menggunakan Hylasnya benar-benar hatam banget. Dia tahu momen ketika dia ngebait musuhnya, dan dia punya regenerasi darah juga. Tapi lihat show-nya mencoba untuk di-ganking juga, tidak ada flicker, dan hanya sekarat saja. Lemon ini yang sudah mengeluarkan kudanya. Barbiela dikeluarkan, masih ada bola-bola lucu, bola-bola plastik juga. Dari seorang Wan yang mencoba untuk maju lagi. Tangerine dikeluarkan, lihat damage tendangan bola plastik dari seorang Wan, mendapatkan 1 super kill dia. Dan bahkan hanya 1 untuk 1. Bajannya juga harus tumbang, Ranger Mas. Lihat si Madun berhasil mendapatkan LJ di sana. Tentunya para pemain dari tim EVOS harus mundur kembali. Coba setting untuk mendapatkan turret berada di bawah. Sedangkan tim RRQ harus coba nyelamatin red buff milik seorang Sin di arah top lane. Yes, berbuat baik sekali. Decision making dari seorang Wan, dia punya 1 buff turtle. Yang pastinya dia punya damage tambahan, dan bahkan di arah atasnya Rhapsody agak sedikit miss untuk beberapa lurunya. Sin-nya masih cukup berani mencoba untuk di-burst lagi rank-nya, mengocek-gocek saja. Ada spark seeker juga, lihat masih bisa untuk digocek peluru terakhirnya. Lagi-lagi peluru terakhirnya selalu gagal untuk mengenai 1 player yang ada di depan Sin. Karena bisa dibilang memang Rhapsody damage-nya burst. Cuma dia ke satu arah. Ketika lincah, Single target. ya single target. Cuma kalau misalnya permainan jempol kalian baik, itu benar-benar bagus. Tapi kali ini Rek bakal coba dikejar Glorious PT. Udah ada Barbiel 2, ultimate gak ada. Tapi Rek kali ini masih bisa survive. Ini bakal menjadi kerugian untuk tim Arakiyoshi. Kenapa? Lihat blue buff dari seorang Sin bakal muncul. Sedangkan turret kedua bakal diambil. Dan Turtle terbuka dengan sangat bebas. Ini gemes Rugi banget. Bener banget. Lihat hanya seorang Rek saja. Mereka benar-benar di-bait dan dibuat space-nya. Dan bahkan Turtle lihat ini space created banget digunakan oleh seorang Rek ya. Pakai Uranus. Dia menggunakan Uranusnya, dan satu hit lagi. Nyaris saja. Almost emang is never enough. Almost is never Kalau enough. kata Ariana Grande, Iya. tag Ariana Grande biar dia suruh nonton MPL. Biar dia repost sama Yes. Ariana Grande. Kalau kita lihat di sini, Bajan bakal coba masuk ke dalam bus, dan ternyata damage-nya terlalu sakit dari seorang Sin bersama dengan seorang Finn. Dan Sin bisa dibilang di match kali ini walaupun dia mendapatkan 3 poin kill, tidak bisa terlalu senang. Dia nafasnya masih agak sedikit berat walaupun networknya mengungguli dari seorang Wan yang 6.800 versus 7.300. Yes, berbuat menuju ke arah Berserker Fury dari seorang Bruno-nya, sedangkan dari Ranger-nya yang sekarang masih sebenarnya bisa menyusul gold-nya dari Bruno-nya. Sudah 7.400 gold, dan Rek-nya lagi-lagi coba untuk dipanis. Lihat sama Sin-nya, ada Jet Kundo juga mencoba untuk bertahan, dan Sonatanya kali ini connect. Hanya butuh 2 peluru saja. But meanwhile, di top lane-nya LJ-nya sekarang masih ada Vitalize, masih ada Tangerine juga ditembak dengan bola plastiknya, tapi ternyata yang mendapatkan kill dari seorang Rafael, plus Lemonnya juga harus tumbang oleh seorang Muhammad Ridwan. Sedangkan itu di arah bottom lane, Sin bersama dengan seorang R7 sepertinya mencoba untuk mendapatkan inhibitor, dan mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mereka nggak mau ngambil resiko yang cukup besar, lebih memilih untuk mengamankan diri dan pulang kembali ke base masing-masing. Yes, benar sekali. Menuju ke 40 detik lagi, Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt. Kita lihat juga dari Wan-nya bersembunyi di balik rerumputan, ditendang lagi. Lihatlah seorang flicker juga, tapi Ini rugi banget. Ini rugi banget. Ini rugi banget. Lihat. Ini berbahaya. Yes, benar banget, dan malah Ranger-nya yang dapetin poin kill. Sini sekarang ada reverse time, 1 hit lagi, tapi lihat tidak mau terburu-buru, dan Lemon juga dikeroyok, ditendang, dan bahkan Bruno-nya yang harus hilang. Ini bisa menjadi titik balik
lihat momentum didapatkan oleh tim RRQ kali ini. Lihat dengan satu kali flicker melihat seorang Valir, tapi Valirnya masih bisa survive. Sedangkan itu para pemain dari tim RRQ bakal coba untuk invasi jungle dan juga pasti ke arah Lord. Pasti banget karena mereka mengunggulkan sekali dari segi laning pace-nya untuk kali ini. Yes, benar banget. Dan bahkan ini permainan dari Sin baik banget. Dia pakai rare tree aja belum tumbang sama sekali. Dan dia dapetin buff merahnya dulu. Dia tahu marksman dari tim EVOS itu butuh banget buff merah. Dan dia ngamanin buff merah terlebih dahulu dan baru ke arah Lordnya. Tapi ingat Bung Koren, lihat di sini Bajan bakal terpick up dan tidak ada lagi time journey clearance pathway dibuka. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi tidak berhasil mendapatkan Lordnya dan Sin berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Wan. It's okay. Setidaknya Bajan dan juga Rexy tidak terpick up. Yes, di bottom lane juga lihat R7 ternyata yang berhasil menggunakan 12 Dragon dan bahkan dikomboin sama Jet Kundonya, berhasil dapetin satu player. Bajan yang harus hilang. Lordnya sekarang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ini benar-benar pertandingan yang cukup menarik ketika awal-awal EVOS sebenarnya mengungguli. Sampai akhirnya di arah mid game RRQ Hoshi yang sedikit. Tapi LJ kali ini bakal coba untuk menghalau pergerakan dari seorang RKT. Bakal coba membantu seorang si damage yang terlalu besar. Immortalnya bakal coba dipecahin saja dan betul sekali. Immortal pecah. Finn udah coming. Dan tapi masih hidup. Break tidak terlalu lama. Berhasil diamankan di arah top lane. Dan Bapak Lord yang terhormat di arah bottom lane berlegang dengan cukup bebas. Wow. Bebas, bukan bebas. Oh, beda ya? Dan menuju ke arah mid lane juga ada 1, 2, 3, 4 hero dari tim EVOS Legend. Dan dari Lordnya masih didiamkan saja di arah bottom lane. Tidak ada buff merah dan juga buff biru untuk Bruno-nya yang baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih ganteng. Kamu mau kayak gitu nggak rambutnya? Mau, asal punya pacar mau. Tapi kali ini kita lihat ini satu kesalahan kecil lagi karena terlalu birahi terhadap seorang Finn, malah membuat segalanya menjadi lebih indah untuk tim RRQ Hoshi. Lihat red buff bakal coba diamanin dan juga langsung ada clearance pathway bakal coba diamanin. Barbiel bakal coba dibantu untuk mendapatkan ini bitter turret dan juga tentunya sudah diamankan. Wajah dibuka tapi damage-nya terlalu besar. Masih ada time journey menyelamatkan seorang Wan yang hampir tertake dan di arah bottom lane. Almost die dari seorang Muhammad Ridwan dan masih bisa diselamatkan hanya menggunakan time journey tadi di momen-momen terakhirnya. Dan tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Dan tampaknya game is on, man. Mereka masih bisa untuk menahan. Dan bahkan hanya satu turret saja di arah bawah yang harus hilang. Dan ini menurut aku Bajannya, lihat. Dia bagus banget. Dia berani banget untuk one shot ke arah depan. Dan balik lagi masih bisa survive. Plus masih ada damage juga yang dikeluarkan dari Finn-nya. Tapi lihat dari Diki-nya, Rexy-nya. Dia tahu waktunya yang tepat. Bener banget. Dia nggak buru-buru untuk ngeluarin time journey-nya. Sabar banget. Nih burung, sabar banget nih burung, ya kan? Tapi burung kecil yang bukan sabar, kita iya. menyentuh 500.000 viewers, tapi belum menyentuh 250.000 like. Cemen kalian. Ditantangi sama Ranger Emas gimana? Karena mau coba, kita mau buktiin apakah El Clasico kali ini yang terakhir di MPL Season 5 bakal mendapatkan 250.000 like. Tapi sebelum itu kita balik ke Lurek, bakal coba dihajar dan Sonata untuk masih bisa mundur kiri kanan depan belakang. Dan ternyata udah ada Glorious Pathway kali ini bakal coba dihadapi Sin di arah top lane Mongorret. Yes, berapa dan mulai masuk juga Lemonnya, tapi masih tidak mau terburu-buru. Balik lagi ke arah belakang R7, masih menggunakan Jet Kundonya, belum mengeluarkan flicker dan juga ada Dragonnya. Lemonnya mencoba untuk mengganggu pergerakannya. Wan melawan Sin, lihat masih ada Widow Preacher dari seorang Wan-nya. Dan maju lagi, ada Winter Transit juga dari seorang Finn. Satu hit lagi, mungkin ada time journey, double kill dari seorang Wan. Looking for triple kill, dan bahkan didapatkan oleh seorang Rek. Wan-nya masih hidup, dikejar Lemonnya. Mau kepada, dan bahkan dihilangkan 4 hero dari tim RRQ Hoshi. 2 kali seperti itu Wan, 2 kali dia memancing seorang Sin dengan Wind of Nature-nya. Lihat ketampanan seorang Iwan mirip Iko Uwais. Bahaya, ini bahaya. Berhasil bisa membuat seorang Sin tertarik kali ini. 17 detik lagi ini bahaya. Malefic Crown sudah diamankan oleh seorang Wan dan menuju ke arah mid lane dia. At least mereka bisa dapetin inhibitor turretnya. Bisa. Tapi R7-nya sudah mulai pulang dan lihat damage-nya 20% dihilangkan untuk turret protection-nya dan bahkan langsung maju lagi ke arah base-nya. Harusnya game ini milik RRQ. Ya harusnya. Pertama memang milik EVOS, tapi ketika kesalahan kecil dia dapatkan oleh seorang Wan, itu menjadi game milik RRQ. Kenapa mereka sudah berada di late game, damage-nya besar, tapi ternyata dengan satu kali jebreting, back di balik. Untuk membersihkan satu lagi dan yes, oh my god, EVOS Legend hanya satu kesempatan mereka dan langsung straight push ke arah tengah, hanya menggunakan satu Malefic
kedudukannya satu sama. Oh my god, Iwan, Iwan Magni, lihat dengan Wah. ketampanan seorang Ridwan berhasil memancing birahi dari seorang Sin, tapi Bener banget. ternyata di balik itu semua, Lagi-lagi. Wan punya win of nature 2 kali seperti ini. Sebelumnya dia menggunakan Kari, sekarang menggunakan Bruno. Ini baru 2 game dan mereka masih seri. Oke. Tapi karena kita bakal mendengar Dan dia dapetin 3 poin kill. Dan terakhirnya Uranusnya juga dapetin 1 poin kill. Dan mereka langsung straight push. Benar-benar langsung beli 1 item Malefic Roar untuk nge-end game-nya. Harusnya game ini milik RRQ. Ya harusnya. Pertama memang milik EVOS, tapi ketika kesalahan kecil dia dapatkan oleh seorang Wan, itu menjadi game milik RRQ. Kenapa mereka sudah berada di late game, damage-nya besar, tapi ternyata dengan 1 kali jebeting, bet di balik jebeting, oh my god, semuanya berbalik. Ini mengingatkan kita pada hari kemarin ketika Ranger Mas juga tadi bilang hanya dalam menggunakan 1 item Wind of Nature plus tadi juga ada heal tambahan dari Rafaela Dan juga teman time sadar journey. dan time journey. Time Yes, journey that's kemarin. right. Itu benar-benar mengubah keadaannya seperti Thanos kayak langsung tes dan mereka langsung maju ke arah tengah pakai Malefic Roar juga dan mereka langsung end game-nya. Ini benar-benar unexpected banget, Unpredictable. gila. El Clasico benar-benar memberikan kejutan. Wow. Ini baru 2 game dan mereka masih seri. Oke, tapi karena kita bakal mendengar langsung dari profesor dan juga opung kita. Benar banget. Karena orang-orang tua mempunyai ilmu yang banyak dan juga pengalaman yang banyak. Kepada Opung dan juga set boy kita, silahkan please take it away. dari awal permainan sebenarnya Mobile Legends mereka agak unggul ya kan. Iya, thank you banget Oji dan juga Cornet. Apa yang terjadi tadi? Apa yang Kambe? terjadi? Dewi Fortuna sepertinya masih memberikan itu nyawa tipis banget dan 1 hit timing. Semuanya pas semuanya timing. satu heal-nya masuk juga. Ini Wan bener-bener sabar banget. Oke, di momen terakhir ternyata scene-nya malah muter balik, nge-hit ke arah Wan. Langsung Wind of Nature nyala dan kita tahu sendiri Wind of Nature di late game sangat-sangat dibutuhkan. Serta tadi tiba-tiba Finn-nya loncat ke depan sana dengan flicker langsung burst fireball, tapi ada Purify. Iya. Lemonnya datang. Target tapi nggak terlalu cepat juga. Dan ini tekstur Rexy sih, dia nggak tumbang sama sekali. Dia walaupun gak kill juga, tapi dia 10 assist dan flipping time yang membuat Gak, mungkin kayak serangan yang dibangun terakhir, last push yang dibangun oleh EVOS Legends yang terakhir, kayaknya susah buat nge-end. Tapi ternyata mereka bisa, ada yang PB-in, minionnya juga Ada time journey. ada time journey, gak bisa dibersihin dengan cepat karena kita tahu Chow dari R7 kan, ya mungkin bisa multiple target tapi gak terlalu cepat juga. Dan ini tekstur Rexy sih, dia nggak tumbang sama sekali. Dia walaupun gak kill juga, Iya. tapi dia 10 assist dan fleeting time yang Fleeting membuat DG dari Rexy mampu mengeluarkan time journey berkali-kali dalam 1 kali team fight. 515 dari Wan juga sebagai MVP-nya. Ya, Ini dengan event Mobile Legends ya 515. 515 ya, ada event nanti kan? Iya, 515 bulan depan. Iya. Iya, makanya cocok Sesuai banget. dengan itunya. Boleh. Dan aku mau mention ini Bajan nih ya. Bajan di awal-awal dia bagus. Yap. Tapi agak mid game masuk ke late game dia agak goyang ini. Dia itu mungkin lebih kebingung kali ya Om ya. Mhm. Karena kalau misalnya kita melihat dari pola mapping yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi, semuanya dilahap sama LJ. Ya. Semuanya ditahan sama LJ. LJ benar-benar jadi satu hero yang selalu membayang-bayangi Bajan, sehingga kemanapun Bajan muncul pasti bakal tumbang di sana. Makanya mungkin Bajan agak sedikit goyang dan bahkan dia jadi timpang siur juga. Sempat ke pick off juga sama R7 Betul. barusan dan Sin hanya dengan 1 kali tumbang, Satu momen itu loh. saja. Satu yang membalikan keadaan semuanya. Yes, Wind of Nature, satu item yang memang wajib diperlukan oleh marksman di late game. Karena Wind of Nature, seperti yang KB bilang tadi, akan mendapatkan immune terhadap basic attack. Ya apalagi kalau marksman yang pegang 2 detik 2 detik. buat physical. Untuk range, pokoknya 2 detik. 2 detik Kalau misalkan makanya. melee, itu cuma 1 1 detik. detik. doang. Walaupun cooldownnya 40 detik doang ya. Iya. Tapi tetap aja Wind of Nature Tapi- untuk range hero, itu Benar. keren banget. Tapi kesalahan fatal sih. Cuman 1 loh padahal. Sin cuman ke pick off sekali.